Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat bernafas hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke baginda kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang kita rasakan hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Faktor-faktor kemunduran umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Setelah kurang lebih 3 dekade, kita telah memasuki abad ke-15 Hijriah atau abad kebangkitan umat Islam yang kita rasakan hari ini. Marilah kita berhenti sejenak berhitung untuk bersama-sama melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri. Banyak sekali hal-hal saat ini yang menggambarkan bahwa kehidupan kaum muslimin masihlah sangat memprihatinkan. Hal-hal memprihatinkan tersebut menimbulkan beberapa faktor kemunduran umat Islam. Pada kali ini, Ana akan menjelaskan faktor-faktor kemunduran umat Islam tersebut. Yang pertama adalah jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masih banyak sekali kaum muslimin hari ini yang belum menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, pedoman, dan rujukan hidup mereka. Bahkan masih terlalu banyak salah paham terhadap ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan atau pergaulan yang buruk akan membuat kita susah termotivasi untuk menjalankan perintah Allah. Su'ul khuluqi ya'di. Akhlak yang buruk itu akan menular. Akan tetapi jika kita berada di lingkungan atau pergaulan yang baik, niscaya kita akan menjadi pribadi yang baik atau positif pula. Yang kedua adalah kecanduan akan gadget. Sekarang ini adalah era modernisasi. Mulai dari yang muda hingga yang tua semuanya menggunakan gadget. Nah, karena kecanduan gadget ini membuat kita lupa akan Al-Quran. Kita jadi jarang membaca Al-Quran, jarang menghafal, dan juga jarang merojaah. Yang ketiga adalah kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu dapat membuat kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Faktor yang kedua adalah lemahnya mental. Karena lemahnya mental membuat kita jadi merasa malu untuk beribadah kepada Allah. Hilanglah rasa bangga terhadap ajaran agama Islam. Banyak orang yang merasa malu karena mereka khawatir dirinya dianggap kolot dan fanatik. Lagi-lagi semua ini disebabkan karena jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Faktor yang ketiga adalah penyakit ikut-ikutan. Karena lemahnya mental ini, banyak hal-hal di luar Islam yang masuk ke dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga saat ini banyak pemuda dan pemudi Islam yang berlomba-lomba meraih kesenangan duniawi tanpa memikirkan cara dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Tak jarang kita mendengar peristiwa-peristiwa menyedihkan, seperti seorang suami membunuh istrinya sendiri, ayah membunuh anaknya, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Tidak heran jika sampai saat ini kita masih sering mendengar kasus pemerkosaan wanita di bawah umur, mabuk-mabukan, fenomena gaya hidup baru yaitu gay dan homoseks yang kian hari makin dianggap wajar oleh masyarakat, pemuda yang ingin menjadi pemudi yang lebih bangga disebut laki-laki, orang tua yang bersifat kekanak-kanakan, pelajar yang malas belajar, pejabat yang gila jabatan, dan penguasa yang lupa akan pemilik alam semesta. Semoga kita tidak termasuk orang-orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Faktor yang keempat adalah perpecahan. Sudah banyak sekali peristiwa perpecahan umat muslim yang terjadi. Marilah kita jadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan tidak sepantasnya kita sebagai kaum muslimin merasa pesimis. Kita harus selalu optimis dan semangat dalam memperjuangkan kejayaan Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyatakan celakalah dan binasalah kaum muslimin, maka sesungguhnya dialah salah seorang yang menjadi penyebab kebinasaan itu. Teruslah berhusnuzon kepada Allah sebagai penentu masa yang akan datang. Teruslah berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keyakinan bahwa masa depan akan tetap berada di tangan kita. Mungkin cukup sekian kultum dari Ana, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.